Selamat pagi Bu dan selamat pagi buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Monica Pardede, Prodi Matematika semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat dan campuran. Yang pertama kita bahas mengenai zat. Apakah yang dimaksud dengan zat? Yang dimaksud dengan zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan memiliki sifat-sifat tertentu pula. Selain pengertiannya, zat terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur. Yang kedua, senyawa. Unsur merupakan suatu zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur juga memiliki beberapa contoh. Yang pertama, hidrogen atau H. Yang kedua, helium atau He. Yang ketiga, draksa atau Hg. Yang keempat, karbon atau C. Yang kelima, tembaga atau Cu. Yang keenam, klorin atau Ci. Yang ketujuh, nitrogen atau N. Yang kedelapan, natrium atau Na. Yang kesembilan, nikel atau Ni. Yang kesepuluh, aluminium atau Al. Yang kesebelas, argon atau Ar. Yang kedua belas, arsenik atau As. Yang ke-13, emas atau Au. Dan yang ke-14, perak atau Ag. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, unsur logam. Yang kedua, unsur non-logam. Unsur ini ada juga perbedaannya. Perbedaan unsur logam dan non-logam yaitu yang pertama, logam berwujud padat pada suatu suhu kamar, kecuali draksa. Yang kedua, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Yang ketiga, konduktor, listrik dan panas. Yang ke non-logam. Yang pertama ada yang bersifat cair, padat, dan gas. Yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, non-konduktor, kecuali grafit. Kemudian kita bahas mengenai senyawa. Senyawa merupakan suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih. Zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contoh senyawa yaitu yang pertama, air
atau hidrogen dan oksigen. Yang kedua, garam dapur atau natrium klorida. Yang ketiga, gula tebu atau sukrosa. Yang terakhir kita bahas mengenai campuran. Yang dimaksud dengan campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terbagi menjadi 2. Yang pertama, campuran homogen. Yang kedua, campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan dengan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, larutan gula, larutan sirup, dan larutan garam. Suatu campuran yang dikatakan homogen apabila keseluruhan materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, tetapi sifat masing-masing komponen penyusunannya masih tampak. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya, yang pertama, campuran air dengan minyak. Yang kedua, campuran air dengan pasir. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya materi tentang zat dan campuran. Terima kasih.